Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di semester ganjil pada mata kuliah statistik, ya. Tulisannya statistika, ya, itu yang benar. Baiklah, mari kita kenali apa itu statistik, ya. Jadi mata kuliah statistik ini di semester ganjil namanya statistik 1, di semester genap itu statistik 2, ya. Untuk statistik 1 kita masih bersifat pengantar yang nanti dengan hitungan-hitungan sederhana, ya, belum masuk ke dalam terapan penelitian. Nanti di statistik 2 baru kita menghitung yang lebih relevan dengan penelitian yang mungkin Anda lakukan nanti dalam membuat skripsi. Apa itu statistik? Mari kita lihat. Kata statistik itu berasal dari kata stats, ya, bahasa Inggris itu stats, ya. Artinya negara. Kenapa diambil dari kata stats? Ya, ini bisa terkait dengan bidang garap statistik itu sendiri, yaitu mengumpulkan data. Itu kan biasanya dari satu wilayah, ya, dalam skup yang besar dari negara. Sedangkan pengertian secara sempitnya, statistik yaitu ilmu yang fungsinya untuk menyajikan data. Dengan kata lain, kalau secara sederhana, statistik itu fungsinya untuk menyajikan data, ya, menampilkan data. Seperti statistik kelahiran, statistik kematian, dan sebagainya. Hanya sebatas menampilkan. Yang kalau Anda melihat di kantor-kantor, di kelurahan, atau di sekolah Anda, itu biasanya ada gambar-gambar statistik dalam bentuk grafik, poligon frekuensi, ya, dalam bentuk diagram batang, dan sebagainya, ya, yang bentuk garis-garis itu. Oh, itu statistik, ya. Hanya sebatas itu dalam pengertian sempit. Sehingga Anda bisa melihat, oh, murid baru di sekolah ini tertinggi ya tahun ini, gitu kan, jumlahnya sekian. Itu dalam arti sempit hanya sebatas itu. Jadi orang bisa melihat data tertentu, angka kelahiran, angka kematian. Kalau di sekolah itu adalah murid baru, murid yang lulus, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, itu dari data visual statistik yang ditampilkan. Sedangkan dalam pengertian luas, statistik berfungsi untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data. Jadi ada beberapa tahapan dalam pengertian luas. Statistik itu mengumpulkan data. Nah, saya ambil perumpamaan begini. Kalau Anda mau membuat sebuah sekolahan, Anda kan harus memutuskan ini sekolahan perlu dibuat atau tidak. Misalnya Anda membuat sekolah PAUD, perlu dibuat atau tidak. Maka Anda harus lakukan itu cara kerja statistik. Bagaimana? Pertama, kumpulkan data. Data apa yang kita perlukan? Ya, yang terkait dengan sekolah yang akan Anda buka. Kalau Anda membuka PAUD, maka Anda harus punya data berapa jumlah anak usia dini
di wilayah RW 07 ini misalkannya gitu ya. Katakanlah 07 gitu ya. Nah, setelah Anda kumpulkan ternyata anak usia dini itu hanya ada 10 orang. Nah, mungkin program KB-nya berhasil kali ya. Ya kalau hanya ada 10 orang, Anda sehebat apapun promosi, maka yang masuk di RW Anda tadi itu 10. Saya patokan RW ya, walaupun bisa saja anak usia dini tidak dari satu RW. Tapi kan kalau sudah beda RW, jaraknya jauh, peluang anak untuk ke sekolah tersebut juga kecil gitu kan. Itu namanya faktor jarak. Kita berbicara faktor lokasi dulu saja, yaitu satu RW. Nanti kalau pengen yakin ya silakan RW terdekat mau 3 RW ya kan. Satu RW saja Anda cuma dapat 10 orang. Nggak layak itu dibuka ya. Percuma. Tapi kalau dalam satu RW ternyata anak usia dininya itu ada 100 orang. Nah, nanti Anda cari data lain. Selain anak usia dini, data berikutnya adalah pekerjaan orang tua. Ya. Kategorikan beginilah, mampu dan tidak mampu. Dari 100 orang anak usia dini ternyata 60%-nya, yaitu 60 orang, itu tergolong anak-anak yang tidak mampu. Yang 40%-nya mampu. Nah, ini juga perlu kita kelompokkan. Kenapa? Karena kemungkinan yang sekolah itu adalah anak yang mampu untuk sekolah PAUD. Dia berpikir kerajinan amat sih, kita udah tahu buat makan aja susah kok. Buang-buang duit hanya buat sekolah PAUD yang cuma main prosotan, main ayunan, cuma nyanyi-nyanyi, dianggap begitu. Dianggapnya sesederhana itu. Itu namanya pengertian PAUD yang sempit juga begitu ya. Sebatas main prosotan, main ayunan. Nah, 40 orang itu yang kemungkinan akan masuk PAUD. Maka Anda boleh dari 40 orang tadi, akhirnya data itu kan diolah kan. Dari data yang ada, oh ternyata 60 orang itu orang tidak mampu, 40 orang mampu. Kita masih punya peluang nih 40 orang yang mampu kalau kita garap mereka masuk semua. Katakan yang tidak mampu ada kesadaran yang tinggi, mungkin 10 orang, bisa 50 orang. Ya. Maka bisa ditarik kesimpulan, ya. Berdasarkan data-data yang kita kumpulkan tadi setelah kita analisa, bahwa kita bisa membuka PAUD di wilayah RW 07 ini. Nah, itu namanya kita memutuskan membuka PAUD, tapi berdasarkan data. Apa saja Anda mau nyalurin sembako ya ke fakir miskin, Anda harus punya data kan. Ada berapa jumlah data fakir miskin di wilayah tersebut? Anda mau menerjunkan, ada bencana alam, ya kan? Anda mau memberikan bantuan, Anda harus punya data. Bencana alam tadi membuat orang kesulitan apa? Kesulitan sembako. Sembakonya dalam bentuk apa dia butuh? Ya, oh di sana nggak butuh itu yang namanya sembako mentah, karena nggak bisa masak. Misalkannya banjir, kalau banjir kan nggak bisa masak, dia butuh matang. Maka kita harus kirim makanan-makanan yang sudah matang seperti roti yang lebih awet lagi ya, roti kering apa dan sebagainya, kue-kue kering dan sebagainya. Kalau kita kirim supermi di sana dia nggak bisa masak, ya, dalam keadaan tertentu. Nah, data-data itu didapat dari lapangan dan informasi di lapangan. Harus ada tim survei ke sana. Oh, ternyata dia butuhnya itu data bahan makanan matang, bukan mentah. Tapi lain hal kalau bukan banjir, ya. Mungkin terkena gempa bumi atau banjirnya sudah surut, maka dia bisa masak, bisa dikirim bahan-bahan mentah seperti beras, supermi dan sebagainya. Ya, itu dalam pengertian secara luas. Kita lanjutkan. Istilah lain dari statistik ya. Yang pertama ada statistik matematis atau matematik, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul penurunan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus matematik yang dapat diwujudkan ke dalam model. Jadi kalau Anda di SMA itu kan sudah belajar tentang diferensial integral ya. Nah, itu kan ada rumus penurunan itu banyak gitu ya.
Bedanya rumus Pitagoras ya, A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan, tambah C kuadrat gitu kan ya. Sehingga nanti kalau mencari C gimana tuh, A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Nah itu namanya rumus penurunan yang bisa bolak-balik dimodelkan gitu ya. Yang kedua statistik praktis, namanya praktis, yaitu penerapan statistik matematis atau matematik ya, yang diterapkan ke dalam berbagai bidang ilmu lainnya seperti statistik sosial, statistik kedokteran ya, dan sebagainya. Jadi statistik bukan cuma hanya satu bidang saja. Semua ilmu pengetahuan itu bisa menggunakan statistik. Yang ketiga, statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini apabila datanya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Misalkannya interval. Jadi ada data interval ya. Interval itu data berjarak ya. 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu kan misalkannya. Itu berjarak ya. Interval 5, interval 4. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kedua normal. Ketiga homogen. 4 dipilih secara acak datanya. 5 linear. Paling tidak ada 3 yang sering dilakukan dalam penelitian statistik. Normal, homogen, linear. Jadi datanya harus memenuhi persyaratan. Sehingga sebuah data ketika dikumpulkan ya, itu harus diuji coba dulu. Namanya pertama harus diuji normalitas, uji normal. Normal atau tidak. Walaupun orang sering mengatakan kalau data udah di atas 30 itu normal. Tapi belum tentu juga ya. Karena data itu beragam. Bisa juga tidak normal. Tapi kalau data di bawah 30 dapat dipastikan tidak normal. Jadi dalam sebuah penelitian semakin banyak datanya itu semakin bagus. Ya, sampel data yang diambil semakin bagus. Artinya kemungkinan semakin valid penelitiannya. Yang kedua, uji homogenitas. Ya. Diuji dulu homogenitas daripada data. Homogenitas itu kesamaan ya, homogen sama itu ya. Data itu sudah homogen atau belum gitu kan? Kalau Anda misalkannya begini loh, Anda meneliti guru, datanya itu dari guru satu sekolahan, guru sekecamatan Koja ya, satu kecamatan. Katakanlah kalau di Jakarta Pusat ke satu kecamatan Kramat Sentiong gitu kan, atau kecamatan Senen lah ya. Itu guru-guru ada 60 orang semua dikumpulkan ya. Itu kan homogen semua mereka guru. Kalau guru tentu ngerti ilmu tentang keguruan kan ya. Sehingga dia akan terlihat nanti dari cara menjawab kuesioner tadi. Kalau ditanya hal yang terkait keguruan dia tidak tahu, menyimpang jauh, ada kemungkinan yang diujinya itu bukan guru. Jangan-jangan tukang beca nyelip di situ gitu ya. Atau jangan-jangan buruh pabrik nyelip di situ. Jadi kalau Anda mau berbohong, sebuah data dikasih ini ada 30 pertanyaan, dijawab pertanyaan untuk guru dijawab oleh buruh. Kasih tukang beca, udah kita yang jawab tinggal contreng-contreng aja A apa B apa C gitu kan. Nah, itu kemungkinan akan terlihat dari uji homogenitas bahwa ini data nih gak homogen nih. Gak layak ini kalau ini dianggap sebagai guru gitu kan. Sama aja orang lulusan kursus bahasa Inggris gitu kan, nggak ada yang ngerti bahasa Inggris. Sama kayak Anda masuk PTIQ gitu kan, ternyata nggak ada yang bisa baca Quran. Nah, itu sangat berbahaya ya. Paling tidak harus bisa baca Quran, namanya PTIQ kan. Begitu juga yang uji ketiga nanti linearitas, linear atau tidak ya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini contoh ini ada pada pengujian hipotesis regresi yang untuk menyimpulkan, korelasi untuk menyimpulkan, uji T, ANOVA itu ya. Nah, ini semua perhitungan statistik ya. Saya terangkan di sini sekarang pun Anda tidak paham, jadi nanti ini terangkannya. Yang keempat, non parametrik. Nah, ini dipakai bila data kurang dari 30, yang sering dikatakan tidak normal. Jadi umumnya kalau data kurang dari 30 tidak normal. Ya. Atau tidak linear. Beda ya, tidak normal dengan tidak linear beda. Contoh, tes binomal.
tes C kuadrat, uji normalitas. Ya, ini semua perhitungan statistik yang akan kita pelajari di statistik 2. Ya. Nah, sekarang kita memasuki bahasan landasan kerja statistik. Apa saja itu landasan kerja statistik? Nah, ini minimal paling tidak ada 4 landasan kerja statistik. Yang pertama, variasi. Artinya statistik bekerja dengan keadaan yang berubah-ubah, seperti keadaan penduduk, keuangan, kematian, kelahiran, dan sebagainya. Coba saja, penduduk misalnya dari jumlah. Penduduk 10 tahun yang lalu pasti berbeda dengan penduduk yang sekarang. Sekarang lebih banyak. Penduduk yang sekarang akan berbeda jumlahnya daripada penduduk 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang kemungkinan lebih banyak. Begitu juga keuangan, ya. Keuangan sekarang mungkin lebih buruk daripada 10 tahun yang akan datang. Atau bisa juga sebaliknya, lebih baik dari 10 tahun yang akan datang. Atau lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Itu kan sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau lagi resesi, kayak sekarang lagi corona, orang sulit untuk mendapatkan uang. Maka keuangan itu bisa menurun dalam kondisi sekarang. Kenapa sulit? Ya karena transportasi tidak berjalan normal, orang dagang tidak berjalan normal, ya kan? Dibatasin waktu. Orang mau jajan pun jadi takut. Akhirnya dia pada masak sendiri di rumah, tidak ada yang jajan keluar. Akhirnya tukang dagang pun tidak laku. Para pedagang berhentilah berdagang karena nggak ada untungnya. Akhirnya tidak punya uang. Yang tukang ngangkut Gojek segala macam nggak ada yang diangkut, dia juga nggak dapat uang, ya. Selama tidak ada komunikasi antara manusia, selama itu pula bisnis tidak berjalan. Kematian juga demikian. Orang meninggal bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Kalau ada bencana alam, gunung meletus, ya bisa jadi yang meninggal banyak. Apalagi kalau ada perang, bisa jadi yang meninggal lebih banyak. Kelahiran juga demikian. Bisa menurun, bisa meningkat. Dalam keadaan damai, biasanya angka kelahiran meningkat. Tapi dalam keadaan negara tidak damai lagi perang, angka kelahiran akan menurun. Karena kalau dalam keadaan perang kan orang sibuk menyelamatkan diri, ya. Nggak suami istri nggak sibuk ngurusin begituan, ya, berhubungan terus. Dia pasti sibuk menyelamatkan diri, ya. Kalau lagi perang dar masih sibuk berduaan aja di kamar, itu mah kerajinan, ya, cari mati, ya kan. Jadi logis orang juga merasa tidak nyaman dong, ya. Sama aja Anda kalau belanja ke mall, di sana tidak nyaman, banyak tukang begal, banyak tukang copet, Anda tidak jadilah belanja. Ya. Orang berkomunikasi, ya juga demikian. Orang berdua-duaan juga demikian, ya. Kalau tidak nyaman dia akan menghindar. Yang kedua, reduksi. Artinya statistik bekerja secara reduksi, yaitu tidak semua informasi harus diolah, cukup sampelnya saja. Kalau Anda ingin menguji sebuah donat, ya, itu enak atau tidak, dalam satu oven dimasak 40 donat, katakanlah ada 2 tingkat, atas 20, bawah 20. Nggak perlu donat yang 40 keluar dari oven Anda cobain semua, habis tuh donat. Yang mau dijual donat yang mana? Enak nih donat, layak dijual. Tapi donatnya habis, nggak bisa dijual kan? Cukup diambil sampelnya saja. Contoh, yang dari bagian atas misalnya diambil 2, yang bawah 2, 4 biji dicoba. Oh, yang atas enak nih, 2. Yang bawah juga enak. Nah, ini berarti layak dijual. Jadi sampelnya saja. Golok, ada 100 golok ciomas, tajam atau tidak mau dijual. Ngujinya nggak usah semua golok. Ambil aja 5 golok, 10 golok, dicoba pada benda dari mulai yang lunak sampai yang keras. Oh, ternyata tajam. Cukup sampelnya saja. Nah, itu namanya reduksi. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ini artinya statistik induktif. Dari yang khusus ke yang umum. Bekerja untuk menarik kesimpulan umum. Ya. Jadi statistik itu bersifat generalisasi.
Arti bisa digeneralisir, disimpulkan. Contoh begini. Kita meneliti di Jakarta. Katakanlah hubungan gender ya. Hubungan gender dengan kecerdasan. Gender itu jenis kelamin. Apakah lelaki itu lebih cerdas dari wanita atau wanita lebih cerdas dari laki-laki? Ini udah diteliti, jadi nggak usah diteliti lagi. Kesimpulannya tidak ada hubungannya. Maka bisa digeneralisasi bukan hanya di Jakarta, di kota lain, di Surabaya, di Bandung juga sama, bahwa wanita, laki-laki itu sama peluang cerdasnya. Tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Jadi nggak ada laki lebih cerdas dari wanita atau wanita lebih cerdas daripada laki-laki. Yang menentukan kecerdasan itu adalah apakah dia rajin belajar atau tidak. Itu lebih menentukan. Kalau perempuan lebih rajin belajar, bisa jadi perempuan lebih cerdas dari laki-laki. Kalau laki-laki rajin belajar, bisa jadi laki-laki lebih cerdas daripada wanita. Coba aja Anda teliti anak-anak sekarang. Dari SD, SMP, SMA. Umumnya itu yang lebih cerdas itu, yang banyak, maaf ya, secara faktual ya kita lihat, umumnya itu yang lebih cerdas kan yang juara kelas. Yang kebanyakan jadi juara kelas itu yang wanita. Walaupun saya laki-laki nih, saya akui ya. Saya punya murid semua rata-rata juara kelasnya kebanyakan wanita. Kenapa demikian? Karena umumnya wanita itu diawasin ketat sama orang tuanya, sehingga waktu bermain dia itu juga dibatasi. Kalau di sekolah pagi siang boleh main, sore udah masuk ke rumah. Malam hari dia tidak boleh main, harus diam di rumah. Nah, karena dia malam hari diam di rumah, dia punya waktu luang dong untuk belajar, yaitu di malam hari. Dia terpaksa belajar walaupun terpaksa. Tapi yang laki-laki sekolah pagi, siang dia main, malam dia main. Orang tuanya membiarkan. Dikasih tahu pun dia tetap melawan. Akibatnya apa? Anak laki-laki peluang bermainnya lebih besar daripada peluang belajarnya. Sehingga anak laki-laki kurang rajin belajar. Anak wanita lebih rajin belajar. Makanya anak wanita lebih cerdas daripada anak laki-laki. Tapi lebih cerdasnya bukan karena faktor jenis kelaminnya, tapi karena faktor si wanita tadi lebih banyak belajar daripada yang laki-laki. Makanya juara-juara kelas di sekolah zaman sekarang kebanyakan wanita. Ini logis ya. Mengukurnya itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu dilihat dari segi aspek, semua aspek dilihat. Kok kenapa ya juara kelas kebanyakan laki-laki gitu kan? Sama aja kalau Anda punya murid ya, kenapa kok ini si A, B, C, D ini kok kalau datang selalu terlambat? Pasti kan ada penyebabnya. Diteliti ya. Mungkin apa dia bangun kesiangan, mungkin apa dia rumahnya jauh ya. Sehingga transportasi kemari agak lama. Atau ada faktor penyebab lainnya. Nah itu generalisasi. Yang keempat, spesialisasi. Apa artinya? Statistik hanya berbicara angka-angka yang lebih pasti. Jadi semua data, walaupun data itu bukan angka, pada perhitungan statistik akan dibuat menjadi angka. Contoh, jenis kelamin, laki-laki perempuan. Laki-laki disimbolkan nanti dengan angka 1, wanita dengan angka 2. Jadi semua nanti akan disimbolkan jadi angka ya. Dikonversi, dirubah jadi angka. Nah itu kalau bicara statistik. Oke, selanjutnya kita lihat. Pendekatan statistik. Ada dua paling tidak pendekatan statistik. Yang pertama, objektif. Apa itu artinya? Artinya rumus-rumus yang digunakan dalam statistik dapat diterima oleh semua orang. Kenapa dapat diterima? Karena sudah diuji coba oleh para pakar rumus-rumus statistik tadi. Nggak usah jauh-jauh lah. Anda kok yakin percaya sih sama daftar logaritma? Log pangkat 2 dari 10 itu sama dengan sekian. Kok Anda percaya gitu kan? Padahal itu kan buatan manusia. Ya karena itu sudah diuji coba. Makanya hebat tuh orang yang bikin daftar logaritma ya. Sedemikian banyaknya. Sama saja. 3 kali 5 sama dengan 15. Kalau Anda di tempat lain bilang, enggak 3 kali 5 sama dengan 20. Pasti yang bilang 20 akan disalahkan. Ya. Karena itu bisa dilogikakan. 3 kali 5 itu begini loh. Ya. Nah, gitu. Yang kedua universal.
Apa itu artinya? Artinya statistik dapat dipakai untuk hampir dalam setiap bidang keilmuan. Jadi dalam bidang ilmu apa saja statistik bisa dipakai. Ilmu sosial, ilmu pasti, kedokteran, ya, ilmu ekonomi, semua pakai statistik. Baiklah, untuk sementara sebagai pengantar cukup sekian dari saya. Nanti setelah ini silakan dikerjakan soal post testnya seperti biasa lewat link Google Form, ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Jangan lupa ya memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.